Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Kali ini saya akan menerangkan tentang perbedaan tafsir, takwil, dan tarjamah. Pertama, tafsir. Pengertian tafsir. Secara bahasa, kata tafsir mengikuti pola takwil. Berasal dari kata al-fasr yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Adapun tafsir menurut pengertian istilah ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang kurang jelas menjadi jelas, yang samar menjadi tidak samar, yang sulit dipahami menjadi mudah dipahami, dan yang merupakan rahasia tidak menjadi rahasia lagi, sesuai ukuran kemampuan manusia. Klasifikasi tafsir. Tafsir bi'al-matsur, tafsir bi'al-ra'i, tafsir isyari. Pembahasan mengenai klasifikasi tafsir tidak lepas dari metode yang digunakan mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Tafsir bi'al-matsur. Tafsir bi'al-matsur kelak disebut tafsir bi'al-riwayah atau bi'al-naqli. Metode penafsiran ini merujuk kepada penafsiran Al-Quran dengan dasar periwayatan, riwayat dari Al-Quran, sunnah, dan perkataan sahabat. Tafsir bi'al-ra'yi. Metode penafsiran ini disebut juga tafsir bi'al-dirayah atau tafsir bi'al-ma'kul. Sesuai nama yang disandangnya, tafsir ini tidak menyandarkan pada periwayatan, melainkan pada kekuatan rasional atau ijtihad. Dengan demikian, sandaran mereka adalah kemampuan bahasa, aspek peradaban Arab, pemahaman gaya bahasa yang dipakai untuk komunikasi, dan penggunaan sains dan ilmu pengetahuan lain yang menopang dalam penafsiran suatu ayat. Tafsir bi'al-isyari. Mayoritas ulama mengatakan bahwa tafsir al-isyari ialah penafsiran dengan tidak memfokuskan pada makna lahirnya. Al-Sabuni mengatakan bahwa tafsir al-isyari ialah takwil Al-Quran dengan menembus makna lahirnya. Pengertian takwil. Derivasi kata takwil berasal dari kata awal yang berarti al-marja, yang berarti tempat kembali. Menurut Tamim Usama, dengan mengutip dari pendapat Al-Suyuti, mengatakan bahwa takwil berarti interpretasi atau memalingkan makna ayat Al-Quran dari kemungkinan makna lain. Sementara lainnya menganggap bahwa takwil sinonim dengan tafsir. Begitupun anggapan para ulama klasik yang menganggap takwil sama dengan tafsir. Klasifikasi takwil dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Takwil kalam. Dalam pengertian bahasa, si pembicara mengembalikan perkataan dengan merujuk pada asalnya. Arti kalam sendiri adalah arti yang hakiki dari si pembicaranya. Takwil amr ialah esensi perbuatan yang diperintahkan, misalnya hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah membaca dalam rukuk dan sujudnya. Terjemah. Pengertian terjemah. Terjemah atau dalam tradisi pengucapan bahasa Indonesia menjadi terjemah. Dalam buku Manhil al-Irfan, karya Al-Syakarnin, dijelaskan bahwa menurut tinjauan bahasa, kata terjemah mengandung 4 pengertian. Pertama, menyampaikan pembicaraan kalam kepada orang yang belum mengetahuinya. Kedua, menafsirkan pembicaraan kalam dengan menggunakan bahasa aslinya. Dengan pengertian semacam ini, maka gelar Ibnu Abbas sebagai terjemahan Al-Quran dapat dipahami. Ketiga, menafsirkan pembicaraan kalam dengan bahasa lain yang bukan bahasa lain. Keempat, pemindahan pembicaraan kalam dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain.
Itulah keempat pengertian terjemah menurut linguistik. Klasifikasi terjemah sebagai berikut. Syarat-syarat yang harus dimiliki penerjemah, syarat-syarat penerjemah harfiah. Terjemah menurut urf. Pengertian terjemah menurut urf dapat disimpulkan sebagai pengungkapan makna dari pembicaraan bahasa tertentu ke dalam bahasa lain dengan tetap menjaga keselarasan makna dan maksud yang dikandungnya. B. Syarat-syarat yang harus dimiliki penerjemah. Mengetahui bahasa asli dan penerjemahan, mengetahui karakteristik, gaya kedua bahasa tersebut, menjaga ketepatan makna dan maksud secara konsisten, dan menggunakan redaksi terjemah tertentu dari bahasa aslinya. Syarat-syarat penerjemah harfiah. Di samping persyaratan yang keempat di atas, terdapat dua syarat tambahan yang harus dimiliki. Pertama, tersedianya pembendaharaan kata di dalam bahasa penerjemahan yang seimbang dengan ragam kata yang terdapat dalam bahasa asli, sehingga memungkinkan terrealisasikannya terjemahan harfiah sepadan dengan aslinya, sesuai dengan namanya terjemah harfiah. Kedua, adanya keserupaan dalam pembendaharaan kata ganti, kata sambung yang merangkai suatu kalimat dalam susunan lengkap, baik keserupaan dalam hal partikel-partikel kata dan posisi-posisinya. Perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Perbedaan antara tafsir dan terjemahan adalah bahwa baik terjemah harfiah maupun terjemah tafsiriyah terdapat sejumlah perbedaan dengan tafsir. Namun banyak penulis terjebak pada anggapan bahwa terjemah tafsiriyah sebagai tafsir dengan menggunakan bukan bahasa aslinya, atau terjemah tafsir bahasa asli sendiri. Anggapan ini menimbulkan beda pendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya antara terjemah tafsiriyah dan tafsir terdapat 4 perbedaan di antaranya. Pertama, redaksi terjemah memiliki gaya tersendiri, yaitu dengan tetap menjaga keaslian posisinya. Kedua, terjemah tidak mentoleransi pembelokan bahasan, sementara tafsir dibolehkan, bahkan merupakan keharusan menerangkan contoh lain sebagai penguatnya. Ketiga, terjemah dituntut konsisten dengan setia kepada makna dan maksud dari kata asalnya. Hal ini sangat berbeda dari tafsir yang menekankan pada penjelasan yang maksimal, baik penjelasan itu secara rinci maupun ijmali atau global. Terima kasih.